Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau nge-share tentang hal produktif yang bisa kamu lakukan nih selama pandemik. Jadi aku nih mau kasih resolusi ya untuk 2020. Nah, jadi karena 2020 ini tersisa 1 bulan lagi nih, kamu punya kesempatan untuk bisa produktif nih selama pandemik. Oke. I'm gonna share you is about 2020 resolutions. Jadi buat kamu yang merasa bosan, jenuh nih nggak tahu ngapain selama pandemik, jadi aku mau kasih dan nge-share tips yang aku lakuin selama pandemik ini. Oke. Jadi hal yang pertama aku lakuin nih, be with family. Nah, jadi karena pandemik ini membuat kita itu merasa lebih bosan, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya itu kita lebih sering dengan keluarga. Nah, yang sebelumnya nih kamu punya hubungan toxic family, tapi selama pandemik ini kamu kayak lebih merasa bisa kumpul bareng, sharing each other dengan keluarga, dan kayak lebih punya quality time dengan keluarga. Nah, ini adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil selama pandemik. Biasanya nih sibuk jalan-jalan atau sibuk kerja nih, tapi selama pandemik kita bisa lebih banyak waktu dengan keluarga. Oke, yang kedua yaitu make list. Nah, jadi buat kamu yang merasa bosan nih dengan hari-harimu, jadi kayak nggak ada tujuan, jadi saran aku tuh buat list, tulis apa yang ingin kamu lakukan. Karena kenapa? Hidup akan lebih indah jika ada tujuan. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan, list satu persatu. Jadi kayak lebih mudah untuk kita mencapai target. Jadi apapun yang kamu inginkan, list aja dulu. Nah, jadi kita terdorong untuk melakukannya one by one. Oke, yang ketiga adalah read book. Nah, selama pandemik ini kita lebih banyak waktu untuk baca buku. Biasanya sehari kita punya waktu baca buku 30 menit. Nah, jadi selama pandemik ini kamu bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk baca buku. Salah satunya kamu bisa baca buku itu nggak harus baca buku ya, tapi di zaman era globalisasi saat ini kamu bisa journaling, baca artikel, atau bisa lihat YouTube and anything. Karena kenapa? Ilmu itu tidak hanya kamu dapatkan di formal saja, tapi informal juga kamu bisa mendapatkan ilmu. Jadi di selama pandemik ini kita bisa lebih mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan gitu ya. Oke. Selanjutnya, learn a new skill. Nah, jadi solusi untuk kamu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik itu ialah belajar pengetahuan atau skill baru. Karena kenapa? Dengan belajar skill baru, kamu akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, pribadi yang lebih terbuka. Dan kalau belajar skill baru itu bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena kenapa? Allah pun akan mengangkat derajat kita jika kita punya ilmu pengetahuan. Nah, jadi don't limit yourself, terus kembangkan diri menjadi lebih baik. Belajar apapun yang ingin kamu pelajari. Nah, jadi buat kalian nih yang bingung, aku nggak tahu nih skill aku apa, minat aku apa. Jadi kamu tuh kayak boleh list satu-satu nih, apa yang kamu suka, apa yang ingin kamu lakukan, dan apa yang mampu kamu lakukan. Nah, jadi langsung saja untuk belajar skill baru. Oke. Selanjutnya yang kelima itu adalah exercise. Jadi selama pandemik ini kamu bisa lebih banyak waktu untuk olahraga nih. Karena kenapa? Latih fisik itu tidak hanya membuat diri kita itu more fun, tapi juga bisa meningkatkan kecerdasan otak. Nah, jadi dengan banyak latihan selama pandemik, kamu itu bisa membuat diri lebih sehat ya gitu. Oke, selanjutnya adalah create.
berinovasi, menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, gimana tuh caranya, Kak? Oke, caranya itu berawal dari lakukan apa yang kamu sukai. Misalnya nih, kamu suka nulis, oke, belajar nulis step by step. Nah, mana tahu suatu saat kamu bisa membuat buku yang bermanfaat bagi orang lain, atau nulis artikel, atau nulis blog. Nah, itu menciptakan sesuatu hal yang inovatif. Oke, yang selanjutnya adalah take a class. Nah, buat kamu yang punya kelas online nih, belajar daring, kamu bisa tuh atur jadwal kapan harus ngulang, kapan harus kelas. Jadi kayak membuat kita itu lebih fun. Dan kalau misalnya nggak ada kelas nih, kamu bisa belajar untuk belajar untuk menulis, ataupun kamu bisa meluangkan waktu untuk mengulang apa yang sudah kamu pelajari gitu ya. Oke, selanjutnya adalah connect with God. Nah, ini adalah berhubungan langsung dengan pencipta. Nah, suatu hal yang sangat bermakna nih, karena kenapa? Jarang-jarang nih kita bisa berkoneksi dengan Rob kita. Jarang-jarang kita bisa berkoneksi dengan pencipta kita. Nah, jadi selama pandemik ini kita punya banyak waktu nih untuk berinteraksi dengan pencipta kita, Allah. Jadi biasanya nih sholat zuha seminggu sekali. Bisa nih kamu tingkatkan sholat zuha minimal seminggu 4 kali, atau kalau bisa yang dulunya seminggu sekali, sekarang sehari sekali gitu kan. Ya, setiap hari. Dan yang biasanya dulu baca Quran seminggu 1 juz, sekarang bisa nih kamu tingkatkan 2 hari 1 juz. Jadi kayak kita tuh lebih bisa membuat diri kita itu secara efektif untuk beribadah kepada Allah. Dan juga kita bisa renungkan apa yang udah kita lakukan, seberapa banyak hal yang kita lakukan untuk diri kita dan orang-orang sekeliling kita. Karena kenapa? Orang yang terbaik adalah manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk sekitarnya. Jadi ini adalah poin paling penting ya. Di pandemik ini kita punya banyak waktu untuk beribadah. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan kita mati akan berpulang kepada pencipta kita. Untuk sekarang kita persiapkan diri, lebih banyak beribadah, dan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dan punya koneksi dengan Allah. Oke, selanjutnya adalah sleep and silaturahmi. Oke, yang biasanya nih pada ngeluh, Kak, aku capek nih, kerja mulu, gak ada waktu istirahat. Biasanya tidur cuma sehari 3 jam. Oke, fine. Jadi selama pandemi ini adalah banyak hikmah yang kamu dapatkan. Salah satunya yaitu kamu bisa tidur lebih banyak dan bisa tidur lebih dari hal biasanya yang kamu lakukan. Jadi selama pandemik kamu bisa tidur lebih banyak dan kayak you have more relax and enjoy. Then kamu tuh yang biasanya sibuk nih, nggak pernah silaturahmi dan chat kawan. Jadi selama pandemik ini kamu bisa lebih sering sharing each other, share your idea with your friends melalui chat, atau kamu bisa cari inspirasi melalui sosial media dengan teman-teman dan kerabat dekat kamu. Oke, selanjutnya adalah clean and purge. Oke, biasanya bangun pagi, mandi, bersihin kamar, dan lain-lain nih. Oke, biasanya hanya sempat bersihin kamar, tidur, dan sapu ruang tamu rumah gitu kan. Jadi selama pandemik ini kamu bisa meningkatkan menjadi cleaning service nih. Oke, jadi kamu bisa membersihkan hal yang lebih detail. Misalnya kayak lebih bisa mengatur dekorasi rumah gitu ya, atau dekorasi halaman rumah. Jadi itu juga bisa menumbuhkan skill baru ya, skill menanam gitu ya, nanam bunga nih yang lagi hit sekarang ini. Jadi selama pandemi ini kamu tuh lebih punya banyak waktu untuk bersih-bersih. Karena kenapa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke guys, buat kalian ya yang bingung 2020 nih
nggak tahu ya, berlalu gitu aja. Aku bingung nih, maksudnya aku merasa 2020 aku nih nggak produktif, rebahan aja. Jadi guys, buat kalian ya yang merasa rebahan aja tuh masih bisa produktif, salah satunya itu di poin membaca buku. Karena dengan rebahan kita juga bisa menyelamatkan banyak orang. Karena apa? Stay at home. Oke. Buat teman-teman yang merasa bingung, jangan lupa terus tingkatkan diri menjadi lebih baik, karena untuk kedepannya itu kita terus ditekankan untuk menjadi pribadi yang lebih produktif dan kreatif. Oke guys, selamat mencoba tips dari aku untuk menjadi lebih produktif. Jadi buat kalian yang merasa ini layak untuk dicontohkan, silahkan diterapkan. Karena 2020 masih tersisa nih 1 bulan lagi. Ayo kebut untuk jadi pribadi yang produktif. Terima kasih sudah menyaksikan video, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Stay safe, stay at home. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum.